Kemudian kita lanjut di bab 4 ya. Ini lanjutan dari web ketiga ya. Teknik analisis data penelitian. Di sini kita bisa masukkan di sini bab 4 ya. Jadi teknik analisisnya seperti apa gitu ya. Misalkan menggunakan apa? Kuesioner gitu ya. Kita lihat teorinya ya, misalnya teori dan ya, data penelitian analisis. Kan sih saya rasa sih gampang ya, enggak sulit sih kesimpulan, tinggal tarik kesimpulan dari apa yang mau diteliti gitu ya. Kemudian teori ini mana ya? Oke, ini kan survei, ini wawancara gitu ya. Bisa melakukan kuesioner gitu ya. Nah, nilainya bisa berupa apa penskalaan, ada Likert gitu ya. Nilainya 1 sampai 5, jelek, apa sangat jelek, jelek, cukup, bagus, sangat bagus. Kan skala Likert. Ini kan ada nih sangat bagus, ya, sangat setuju ya. Oke, kemudian teorinya mana ya? Ya seperti ini ya kayaknya. Teknik analisisnya, nah ini kita mencari distribusi normal itu ya. Jadi bisa menggunakan beberapa metode statistik ya. Nah, kita hitung misalkan nilai min, nilai rata-rata ya. Kita cari simpang rata, simpang baku ya. Biasanya ini kita pelajari juga di mata kuliah probabilistik ya. Jadi nilai hasil pengolahan data ini ya. Jadi kalau dulu tuh saya menggunakan SPSS ya. Jadi SPSS ya, pengolah data ya. Nanti bisa nonton di YouTube aja ya, cara menggunakan pengolahan data dengan SPSS ya. Ini videonya terlalu panjang ya, 1 jam. Bisa nonton di YouTube saja ya. Tapi harus install software SPSS-nya ya. SPSS, aplikasi statistik modern untuk analisis data. Ini untuk analisis data. Kan kita ngomongin analisis data. Bisa pakai SPSS nih. Kan SPSS. Jadi kita di SPSS ini tinggal memasukkan datanya saja. Nanti mau hitung apa, tinggal kita centang-centang saja menu-menunya gitu ya. Misalnya tadi ini menghitung rata-rata, atau menghitung simpang baku, tinggal dicentang saja. Nanti tinggal oke, langsung dihitung otomatis. Nanti hasilnya bisa kalian copy saja di proposal kalian ya.
Ya, nanti mungkin bisa belajar sendiri ya SPSS-nya karena butuh waktu juga sih untuk SPSS. Jadi tidak tidak bisa sehari 2 hari ya. Jadi harus belajar gitu ya. Namanya penelitian kan nggak mungkin sehari 2 hari jadi gitu ya. Pasti kalian mau nggak mau ya belajar dari awal gitu ya. Mau nggak mau belajar dari awal. Jadi apa penggunaan software yang mendukung penelitian kalian. Oke, nanti bisa ditonton aja ya YouTube-nya ya. Ingin meluncurkan Megacell 66? Pilih platform dengan traffic terbesar. Di TikTok, audiens Anda sudah tersedia. Lebih dari 1 miliar pengguna menghabiskan banyak waktu setiap hari untuk... Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan membahas cara mengolah data menggunakan SPSS. Nah, di video kali ini saya pakai SPSS versi 25 ya. Dan SPSS ini bisa dipakai untuk mengolah data skripsi, tesis, dan lain sebagainya ya. Dan udah saya siapin juga tabulasinya. Dan sebelumnya saya mau promosi dikit buat teman-teman semua yang mungkin butuh bantuan jasa olah data untuk skripsi maupun tesis menggunakan SPSS, SPLS maupun EVIUS, ataupun mau konsultasi akuntansi pajak, ataupun minta diajarin Accurate, saya juga bisa pakai Accurate dan lain sebagainya ya. Bisa menghubungi saya. Kalau kita lihat contoh kita langsung 2,279. Oke. Nah, kita lihat syaratnya adalah kita ini kan menghitung nih regresi menyebar gitu ya, ya. tidak ngumpul Ya data. di satu Ya, tempat tinggal ya, kalian tidak saling berdekatan. copy Artinya, paste aja gitu ya. mana tadi? Uji heteroskedastisitasnya sudah oke ya. Lanjut Lihat di syarat uji autokorelasi. Itu lihat di Durbin Watson. Kita lihat di outputnya. Ini model summary B. Ada Durbin Watson. Ini kita cek melalui tabel DW ya. Kita copy dulu ini. Durbin Watsonnya kan 2,279 ya. Kita di Excel biar gampang. Udah saya siapin juga. DW Durbin Watsonnya 2,279 ya nggak sih? 2,279. Oke. Nah, kita lihat syaratnya adalah DU lebih kecil dari DW Durbin Watsonnya lebih kecil dari 4 min DU. DU ini apa? Ntar dulu. Artinya tidak terdapat autokorelasi. Berarti syaratnya ini ya. Kita lihat cara ngeceknya itu di tabel DW. Saya siapin juga tabel DW ini. Bisa kalian searching di internet ya, banyak. Diproduksi oleh Junai. Iya ini ya. Kita lihat. Saya siapin juga ya, Excel. nanti silakan DW-nya kan tadi 2. ditonton aja ya videonya. Ini saya close aja, ini saya nanti saya kopikan link YouTube-nya aja ya nanti di apa di learning ya. Jadi bisa di linknya tadi ya di YouTube-nya. SPFS ya. Oke, kemudian kalau yang kesimpulan dan saran, kesimpulan sementara ya, ini teorinya aja. Saya rasa sih nggak sulit juga sih kalau kesimpulan sementara batasan penelitian. Nah, batasan penelitian ini kalian ini sih apa tadi ya, yang tadi
Untuk yang responden tadi ya, mungkin responden tadi. Nah, untuk kuesioner tadi sebaiknya respondennya di atas 15 orang ya. Kalau bisa 30 orang sudah lebih bagus juga gitu ya. Minimal ya, responden 30 orang ya. Nah, ini sudah bagus ya menurut saya. Jangan satu orang, terlalu sedikit situ datanya. Ya, untuk penelitian, untuk batasan penelitian ya. Jadi batasan penelitian. Bilang Davin. Untuk batasan penelitian itu ya kalian ceritakan, misalkan batasan penelitian kalian itu sampai mana gitu ya. Misalnya, oh saya nggak membuat, misalnya, oh saya tidak membuat, saya tidak membuat aplikasinya gitu ya. Saya hanya membuat desain prototipenya saja. Nah, itu dijelaskan batasan penelitian ya. Supaya nanti dosen penguji, misalnya kalian diujikan penelitian itu tidak melebihi pertanyaan pengujinya, tidak melebihi dari batasan penelitiannya gitu ya. Jadi tidak akan ditanya sampai aplikasi, hanya ditanya sampai desain user interface saja. Jadi kalian harus jelaskan batasan penelitiannya seperti apa. Nah, kesimpulan sementara itu ya kira-kira hal-hal penting apa yang kalian tuliskan di proposal kalian itu yang kesimpulan sementara. Kalau kesimpulan akhir itu bisa sampai hasil pengujian ya, misalnya hasil pengujian kuesionernya itu misalnya apa sangat bagus gitu ya, berdasarkan skala Likert-nya misalnya 4,05 misalnya, berarti bagus ya. Oh, penelitian ini dianggap bagus. Nah, itu kesimpulan. Nah, kesimpulan sementara itu ya mungkin yang berkaitan dengan bagian-bagian yang sudah dilakukan di tahap proposal ya. Proposal ini kan eh, sebenarnya sampai di analisis dan desain saja ya, jadi belum membuat aplikasi ya. Tapi nanti ya bisa dibaca aja ya teorinya ya, kesimpulan dan saran penelitian, pentingnya menulis bagian hasil penelitian dengan baik. Biasanya di sini hasil penelitian tuh ya kita menuliskan yang berkaitan dengan hipotesis kita tadi kan. Nah, hipotesis itu kan apa yang kita pengen buktikan gitu ya, hipotesis. Jadi hipotesis itu adalah bagian yang kita pengen buktikan di penelitian kita. Ya. Jadi jangan takut gitu ya. Jadi kesimpulan itu berdasarkan hipotesis ya. Jadi hipotesis itu ingin kita buktikan gitu ya. Hasilnya terbukti bagus atau tidak ya. Jadi tidak perlu takut hasilnya jelek ya, hasilnya jelek. Meskipun hasil jelek ya, maka kalian tetap harus tuliskan dalam laporan kalian ya. Jadi namanya hipotesis itu kan belum tentu bisa berjalan sesuai dengan keinginan kita gitu ya. Kita kita belum lakukan, tapi kita pengen buktikan nih, terbukti nggak gitu ya. Misalnya tadi ada yang
pengen membuktikan variabel A dengan variabel B ada kaitannya enggak variabel A sama variabel B. Nah, itu kalian buktikan. Misalkan hasil hipotesisnya ternyata tidak berkaitan, ya udah tampilkan aja, tulis ternyata variabel A tidak berkaitan dengan variabel B gitu ya. Jadi ditulis apa adanya gitu ya. Itu namanya penelitian gitu ya. Jadi supaya orang tahu nanti yang membaca hasil penelitian kalian, oh ternyata variabel A ini dan B ini tidak tidak ada kaitannya gitu ya. Sehingga nanti untuk penelitian yang lainnya antara variabel A sama B ini dia tidak mengaitkan lagi. Mungkin dia kaitkan dengan variabel yang berbeda lagi. Itu kan sebagai masukan untuk penelitian yang berikutnya kan dari hasil kalian. Nah itu ya. Kemudian batasan masalah, ya, batasan penelitian ya. Kan penelitian ini fokus ke bagian analisis data gitu ya, analisis data atau yang lainnya. 9. Penelitian ini ya fokus pada bagian 9 bagian front end gitu ya, back end mau UI UX ya bebas lah gitu ya, atau UI UX back end bebas lah gitu ya. Nah, pokoknya kalian jelaskan. Mungkin yang ada yang hanya analisis data, ya udah analisis data saja gitu, fokus ke analisis data, tidak membuat aplikasinya supaya nanti penguji tidak menanyakan lebih jauh gitu ya. Jadi dilihat batasannya sampai mana. Davin kan terus, oke ya kita lanjut ya. Oke, jadi gitu ya, jadi kesimpulan tadi berdasarkan hipotesis yang kalian buat di bab 2 ya, hipotesis itu kan ada di bab 2 ya, itu kalian buktikan. Kemudian batasan masalah, batasan penelitian ya, nah, disebutkan diceritakan aja sih. Soalnya kan kalian jaga-jaga lah gitu ya, takutnya ditanya lebih jauh. Nah, kalian tulis batasannya sampai mana gitu ya, supaya tidak menjalar kemana-mana pertanyaan penguji. Saya rasa sih itu saja kan kalau dari eh, bagian-bagian di proposal ya. Itu daftar pustaka, nah sudah kemarin kan diajarkan ya di pertemuan pertama ya, di web pertama. Nanti bisa dilihat kembali video rekamannya ya. Nah kemarin juga saya masukkan kan ada aturan penulisannya, nanti ada PDF-nya kan, nanti bisa dilihat di bagian pengayaan ya kalau nggak salah. Bisa dilihat cara penulisannya, mau dari jurnal, mau dari buku, mau dari koran, seperti itu. Beda-beda ya, ada penulisannya yang berbeda sedikit lah itu ya, nggak berbeda jauh. Oke, mungkin itu saja sih materi kita di web ini ya. Jadi kita gabung nih web 3 dan 4 karena tugas 4-nya
depan ya, mungkin harus sudah dikumpulkan ya. Nah, untuk tugas 1 dan 2 sudah saya nilai ya. Jadi ada yang bagus, ada yang masih kurang gitu ya. Yang masih kurang nih lebih banyak itu ada banyak ya, bisa dilihat di penjelasan deskripsinya ya. Ada kebanyakan sih ada yang kurang rapi gitu ya. Ada yang tidak ada daftar pustaka. Daftar pustaka harus tetap ada ya, meskipun belum komplit semua dijelaskan ya. Jadi ada bagian penilaian daftar pustaka. Jadi misalkan nih saya kasih lihat nih, misalkan aktivitas 7 ya. Di tugas itu sesi 6 ya. Tugas-tugas apa yang kemarin ya? Tugas berapa ya? 5 ya. Iya, lima. Lihat ini ya, poin-poin nilainya ya. Cuma saya belum nilai ya. Nanti saya biasanya nggak akan kasih nilai jelek. Kecuali kalau memang betul-betul nggak ada. Kayak tadi tuh ada yang tugas 2, seharusnya kan bab 2 ya, tugas 2, tapi yang dikirim sama seperti tugas 1 gitu ya. Nah, itu kan otomatis kan jelek kan nilainya ya. Karena saya nggak ada bab 2 apa yang saya periksa, karena nggak ada kan gitu ya. Nggak ada itu sih, itu yang teman kalian ya. Misalnya ini Margareta. Nah, ini apa, poin-poin penilaiannya ya. Nanti bisa. Nah, di sini nih ada poin-poinnya nih. Jadi kalau anu ya emang kayak gini sistemnya gitu ya. Nah, ini harus ada daftar isi. Nah, kalian harus masukkan tetap daftar isi. Nanti di tugas 4 daftar isi juga masukkan. Ini bab 3. Nah, ini dinilai nih metode penelitian pemilihan metodenya sesuai masalah atau enggak. Jadi saya harus baca juga gitu ya. Jadi makanya saya butuh waktu juga sih untuk memeriksa ini tugas kalian ya gitu ya. Jadi nanti ditunggu aja. Tugas 1 dan 2 sudah saya nilai ya. Ini tugas 3 ya. Nanti tinggal misalnya kalau ini kan ada seperti skala Likert lah gitu ya. Cuma nilainya ya 0, 4, 8, tidak tersedia, kurang sekali, kurang, cukup, baik, baik sekali. Ya. Nah, bab 3 dilihat juga teknik pengumpulan datanya sudah sesuai nggak variabel-variabelnya. Jadi harus saya cek juga gitu ya. Kemudian yang berikutnya, jadi banyak poin penilaian ya gitu ya. Nah, kalau bisa nanti ditulis mungkin ke bab 4 ya. Kalau bisa nanti sedetail mungkin ya buatnya ya. Sedetail mungkin. Supaya nanti yang saya nilai ya baik sekali, baik sekali, baik sekali. Nah, itu kan akan membantu kalian nanti untuk menilai apa, untuk nilai akhirnya nanti ya. Format kerapian juga dilihat nih. Nah, itu ya. Jadi sudah di luar dari bab 3 nih. Jadi penulisan cara membuat formatnya sudah sesuai nggak? Daftar isi itu kadang-kadang ada yang asal-asalan ya. Dia tidak pakai halaman, tapi hanya judulnya saja gitu ya. Ini misalnya. Nah, ada yang buat seperti ini aja di copy paste nih. Tapi kan seharusnya ada titik-titik-titik. Nah, di sini ada halaman 1, di sini ada 2, 3 dan seterusnya ya. Itu harus dibuat seperti itu.
Kemudian nanti daftar pustaka. Nah, ini kan kemarin sudah kita buat ya, untuk style apa style ya. Bisa dilihat lagi kembali di panduan yang saya share itu ya, di bagian pengayaan. Nah, harus daftar pustaka harus ada gitu ya. Nah, kalau ada ya otomatis saya kasih nilai baik sekali gitu ya. Jadi saya nggak bisa kasih nilai 15. Jadi ini sudah diatur oleh UT-nya ya. Jadi nggak, nilainya nggak akan melenceng dari 0, 2, 4, 6, 8, 10. Kemudian tata tulis EYD. Nanti ya. Kemarin kan sudah saya ajarkan kan kita membuat kalimat yang bentuknya SPOK kan gitu ya. Subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, itu. Cuma nanti kalau lupa dilihat kembali di video yang saya share kemarin gitu ya. Kalau bagus tata bahasanya ya, ya baik sekali gitu ya. Baik lah gitu ya. Itu penilaiannya ya. Oke. Kalau tugas 4, tugas 4 ya, supaya kalian nilainya maksimal nanti ya. Nilainya maksimal, tugas 4 itu kita lihat poin penilaiannya ya. Biar kalian bisa ya, kumpulin itu. Oh, di sini. Aktivitas ke-10. Oh, aktivitas belajar ke-11. Ini kan belum, masih ada waktu ya buat kalian nih. Masih nol yang mengumpulkan ya. Nanti untuk penilaiannya kan sudah kita nggak ketemu lagi nih di itu web ya. Nanti tinggal lihat nilainya saja. Untuk nilainya ya. Mungkin nanti kalau mau screenshot boleh. Nah, nanti dilihat rekamannya ya. Pertama nih di yang saya periksa nanti daftar isi ya. Harus sudah lengkap nih sampai daftar pustaka gitu ya. Jangan lupa halamannya. Kemudian bab 4, apa yang diperiksa? Di sini ada analisis data dan kesimpulan sementara. Ya. Oh, ini yang diperiksa nih teknik analisis datanya. Ya. Tadi metode apa? Misalnya tadi pakai SPSS, atau metode regresi, atau yang lainnya, kuesioner. Kuesioner itu kan ada rumus-rumusnya ya. Tadi kan ada yang sus, nah itu beda-beda rumusnya, nanti bisa dilihat aja di internet. Nah, kemudian tadi kan dibagi dua ya, ada teknik analisis data sama kesimpulan sementara kan gitu ya. Jadi ini ada nilai teknik analisis data satu dan kesimpulan sementara dan batasan penilaian. Batasan penilaian. Nilai paling tinggi untuk teknik analisis itu 30. Nah, ini tinggi. Jadi perlu didetailkan ini ya, harus kalau bisa dipanjangkan ini penjelasan di teknik analisis data supaya nilainya 30 poin. Kemudian di bagian kesimpulan ini nilainya 20 poin paling tinggi. Kemudian di bagian, nah ini batasan penelitian, nilai tertinggi 15. Nah setelah itu sudah nggak ada kaitan sama bab 4, nih format penulisannya harus rapi gitu ya. Kemudian daftar pustaka tetap dimasukkan ya, tetap harus mengikuti tadi apa style ya. Kemudian tata bahasa juga tadi ya, SPOK. Jadi nilai yang daftar pustaka ini maksimal 10, 10, tata bahasa 10, format kerapian 10. Nah, yang paling tinggi itu ini yang bagian teknik analisis data dan metode analisis ya 30 ya. Kalau daftar isi cuma 5 poin aja sih. Nggak tinggi. Mungkin itu saja ya. Nah, kira-kira ada pertanyaan sebelum saya tutup. Kira-kira nah, nanti di deskripsinya saya tulis di sini ya.
Kira-kira ada pertanyaan? Oh, Pak, mau nanya, kalau yang kesimpulan sementara tadi, ini Ya, kan menjelaskan batasan penelitiannya. Nah, karena eh, ini kan mirip proposal, jadi dijelasin kalau ini belum sampai buat coding gitu ya, Pak ya? ya. Jadi kesimpulannya bisa dituliskan ya tadi dari hasil hipotesis tadi ya, apa yang mau dibuktikan gitu ya. Tapi kalau belum mungkin bisa dijelaskan metode apa yang digunakan gitu ya. Kemudian pakai metode ya metode apa dari analisis datanya, kuesionernya, nah, mungkin bisa di seperti itu sih. Ya. Soalnya kalau di kampus yang berbeda, gitu ya, kalau buat proposal tuh nggak sampai kesimpulan sih gitu. Nah, hanya di UT aja sih yang saya ketemu ada kesimpulan. Biasanya kesimpulan tuh di akhir gitu ya, di laporan bukan di proposal. Mungkin karena kita mengikuti teori saja sih, teori dari UT-nya kan. Nah, ini teori UT-nya nanti bisa di-download kan. Ini bisa yang disajikan tuh ya hipotesis yang kalian tulis tadi ya. Cuma untuk mendapatkan hipotesis ini kan karena kita lakukan analisis data gitu ya, kan butuh data. Masalahnya kan datanya kalau proposal kan ya Iya, belum ada ya datanya. belum ada gitu ya. Itu agak, agak serba salah juga gitu ya. Seperti itu. Kan apa yang kita mau analisis karena datanya nggak ada. Bisa apa mungkin baca saja sih ya teorinya ya. Nah, saya rasa sih kalau di sini dijelaskan yang penting dijelaskan hipotesisnya kan. Hipotesis itu kan ada di bab 2 kalian kan. Mungkin bisa asal-asalan aja lah dulu ya. Nggak masalah sih. Namanya proposal gitu ya. Namanya. Misalkan variabel A ternyata berkaitan dengan variabel B. Atau berkorelasi dengan variabel B. Rasanya seperti itu sih. Soalnya kalau di metode penelitian ini kita nggak melihat eh, hasilnya benar atau salah gitu ya. Yang penting cara membuatnya benar atau eh, apa, benar atau salah gitu ya. Cara membuat menulisnya gitu ya. Bukan hasil penelitian. Jadi kita anggap kan ini kan masih belajar kan hasil penelitian. Butuh waktu kan enggak. Ini kita belajar menulis proposal yang baik dan benar. Itu sih dinilai bukan bukan di apa bukan hasil penelitian, nah, tapi cara menulis proposalnya betul atau enggak. Gimana bisa dipahami atau Baik, Pak. Berarti dibuat simulasinya yang versi benernya gitu, Pak ya? Versi yang diinginkan. ya bisa dibuat simulasi. Kira-kira ya seperti apalah atau mau pakai data dummy ya boleh juga sih data dummy. Data bohongan kan itu ya. Ini kalau ada sampel-sampel dari penelitian yang sebelumnya bisa dipakai kalau ada gitu ya data dummy. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada, saya tutup ya. Nanti rekamannya nanti saya upload di learning ya. Nanti saya bagi dua ini rekamannya di satu tadi. Nanti saya bagi jadi dua ya, web 3 sama web 4 ya. Jadi biar
Karena saya salah lihat juga nih jadwal, ternyata minggu kemarin ya bab 3. Oke, mungkin ya itu saja ya. Terima kasih atas kehadirannya rekan-rekan mahasiswa. Selamat mengerjakan tugas berikutnya ya. Mudah-mudahan hasilnya bagus sih ya. Nanti hasil UASnya juga apa, dapat nilai yang bagus ya. Oke, mungkin itu saja. Mungkin ini pertemuan tatap muka kita yang terakhir ya. Kalau ada salah saya minta maaf ya. Kalau ada yang kurang-kurang nanti bisa ditanyakan di grup ya, berkaitan dengan tugas atau yang lainnya. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih juga Kak. wabarakatuh. Ya, terima kasih.